Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Atanti dengan NPM 2001301036. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Statistika minggu ke-9 dengan materi distribusi teoritis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai distribusi teoritis. Distribusi teoritis terdapat dua variabel, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit merupakan bilangan bulat dan jumlahnya terbatas. Variabel ini merupakan hasil perhitungan. Macam-macam variabel diskrit yaitu distribusi binomial dan distribusi Poisson. Sedangkan variabel kontinu terdiri dari nilai-nilai yang terletak dalam interval tertentu, bisa berupa bilangan bulat maupun pecahan. Variabel ini merupakan hasil pengukuran. Macam-macam variabel kontinu yaitu distribusi normal, distribusi chi kuadrat, distribusi T, dan distribusi F. Distribusi binomial. Terdapat ciri-cirinya yaitu setiap percobaan mempunyai dua probabilitas yaitu sukses dan gagal. Kedua, setiap percobaan bersifat independen, yang artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Ketiga, probabilitas peristiwa sukses harus sama karena diulang-ulang. Dan yang terakhir yaitu jumlah eksperimen harus tertentu. Rumus dari distribusi binomial yaitu Px sama dengan Fx sama dengan kombinasi Nx kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. P adalah sukses dan Q adalah gagal. Untuk rumus Mean, yaitu mu sama dengan N kali P. Dan untuk rumus deviasi standar dari distribusi binomial, yaitu Tho sama dengan akar dari N kali P kali Q. Rumus dari standar deviasi, yaitu Tho 2 sama dengan perkalian dari N kali P dan kali Q. Nah, berikut adalah contoh soal untuk distribusi binomial. Apabila probabilitas seorang akan menjawab suatu kuesioner yang telah dikirim oleh peneliti kepada responden adalah 20%, berapa probabilitasnya untuk mendapatkan jawaban terhadap kuesioner yang dikirim kepada 5 orang responden? Penyelesaiannya diketahui P 20% untuk yang merespon dan Q 80% untuk yang tidak merespon. N-nya adalah 5. Jika yang merespon 0, maka yang tidak merespon adalah 5. Nah, maka kita harus menghitung P0 sampai P5. Untuk perhitungan P0, yaitu kombinasi 5 dan 0 dikali 0,2 pangkat 0 dikali 0,8 pangkat 5 min 0. Untuk 0,2 ini berasal dari 20% tadi. Dan untuk 0,8 ini berasal dari 80% untuk yang tidak merespon dan 0,2 ini untuk yang merespon. Jadi, 5 faktorial per 0 faktorial dikali 5 faktorial min 0 faktorial dikali 0,2 pangkat 0 dikali 0,8 pangkat 5. 1 ini berasal dari 5 faktorial per 5 faktorial, hasilnya 1. Dan 1 ini berasal dari 0,2 pangkat 0. Berapapun bilangan, jika dipangkat 0, hasilnya adalah 1. Dan 0,3277 ini berasal dari 0,8 pangkat 5. Hasil dari P0 adalah 0,3277. Untuk P1 perhitungannya 5 faktorial per 1 faktorial dikali 5 faktorial min 1 faktorial dikali 0,2 pangkat 1 dikali 0,8 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 0,4096.
Setelah menghitung sampai P5, kita mengetahui semua total dari perhitungan tersebut, yaitu 1,00002. Jadi, probabilitas untuk mendapatkan jawaban terhadap kuesioner yang dikirim kepada 5 orang responden adalah sebesar 1,00002. Selanjutnya, distribusi Poisson. Ciri-cirinya, peristiwa jarang terjadi, banyaknya percobaan atau N sangat besar, dan probabilitas sukses atau P sangat kecil. Rumus dari distribusi Poisson yaitu Px sama dengan mu X kali E pangkat min N per X faktorial. N di mana E sebesar 2,718282, X adalah variance random discrete, dan mu sama dengan mean sama dengan N kali P. Rumus untuk mencari mean dan deviasi standar. Lambda sama dengan M sama dengan mu sama dengan N kali P. Dan untuk varian, M sama dengan tau 2. Dan untuk deviasi standar adalah tau sama dengan akar M. Ini adalah contoh soal untuk distribusi Poisson. Hasil penelitian pada sebuah printer setiap digunakan 100 lembar, ngeprint akan menyebabkan kerusakan 5 lembar. Yang memiliki fotokopi tersebut ingin mengetahui berapa probabilitas terjadinya kerusakan sebesar 0, 1, 2, 3, 4, 5 lembar pada setiap kali melakukan pengeprintan sebanyak 500 lembar atau RIM. Penyelesaiannya diketahui E sama dengan 2,718282 dan mu adalah perhitungan dari N kali P, yaitu ketemu 2,5. Maka kita harus menghitung P0 sama dengan mu pangkat X kali E pangkat min mu per X faktorial. Hasilnya adalah 0,0821. Perhitungan sampai P5. Dan kita harus menjumlah dari P0 sampai P5. Ketemu hasilnya 0,9582. Jadi, probabilitas terjadinya kerusakan pada setiap kali melakukan pengeprintan sebanyak 500 lembar atau RIM adalah sebesar 0,9582. Distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih tanpa pengembalian. Perbedaan yang utama antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik adalah pada cara pengambilan sampelnya. Pada distribusi binomial, pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian. Sedangkan pada distribusi hipergeometrik, pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Dan rumus untuk distribusi hipergeometrik sebagai berikut. Contoh soal untuk distribusi hipergeometrik adalah sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah? Penyelesaiannya, probabilitas 2 bola pecah dari pengambilan 4 bola adalah N50, N4, K5, dan X2. Dan perhitungannya sebagai berikut. Selanjutnya adalah distribusi normal. Memiliki ciri-ciri, bentuknya seperti lonceng, simetris terhadap mu, kedua ujungnya mendekati sumbu X, tetapi tidak pernah memotong sumbu X tak terhingga. Jarak titik belok dengan sumbu simetrisnya, tau, luas daerah, min tak hingga sampai dengan plus tak hingga sama dengan 1 sama dengan 100%. Distribusi normal terdiri dari distribusi normal baku dan distribusi normal binomial. Distribusi normal baku.
Jika varian random bersifat kontinu ditransformasikan ke dalam varian standar normal atau Z, maka rumusnya adalah Z sama dengan XI min mu per T. Jika ditransformasikan pada bentuk distribusi normal umum, maka distribusi normal baku rumusnya sebagai berikut. Contoh soal, hasil UTS statistika mahasiswa kelas A, rata-ratanya adalah 50 dengan standar deviasi 10. Berapakah probabilitas mahasiswa yang mendapatkan nilai UTS-nya 60? Penyelesaiannya diketahui mu sama dengan 50 dan T sama dengan 10. Untuk perhitungannya adalah Z sama dengan X min mu per T. Dan hasilnya adalah 1. Kita lihat dari tabel Z, yaitu 0,3413, maka sama dengan 34,13%. Jadi, probabilitas mahasiswa yang mendapatkan nilai 60 sebesar 34,13%. Dan kita gambar grafiknya menjadi berikut. Selanjutnya, distribusi normal binomial. Penggabungan antara distribusi normal baku dengan binomial. Jika N dan P atau Q menuju 0, maka distribusi binomial dapat didekati oleh distribusi normal, sehingga bila X adalah variabel random yang berdistribusikan binomial dengan mean mu sama dengan N kali P, varians T pangkat 2 sama dengan N kali P kali Q, maka rumusnya Z sama dengan XI min N kali P per akar dari N kali P kali Q. Kita lihat contoh soal berikut. Sebuah pabrik lampu dalam produksinya setiap 1 minggu mengalami kerusakan atau cacat sebanyak 20%. Diambil sampel sebanyak 30 produk. Berapa probabilitas lampu yang rusak? Kurang dari 3. Penyelesaiannya diketahui N 30, P 20%, atau sama dengan 0,20, Q, perhitungan dari 1 min 0,20 sama dengan 0,80, XI sama dengan 3 min 0,5 sama dengan 2,5. Dan perhitungan T sama dengan akar dari 30 kali 0,20 kali 0,80. Dan hasilnya adalah 2,19. Ditanya P, X kurang dari 3, maka mu sama dengan 30 kali 0,20 hasilnya 6 dan Z sama dengan 2,5 min 6 per 2,19 sama dengan min 1,59, dan kita lihat dari tabel Z yaitu 0,4441. Untuk P, X kurang dari 3 sama dengan P, Z kurang dari min 1,59, yaitu 0,5 min 0,4441. Maka luas daerah di bawah kurva normal yaitu 0,0559 sama dengan 5,59%. Jadi, probabilitas yang rusak kurang dari 3 sebesar 5,59%. Kita gambar grafiknya sebagai berikut. Selanjutnya adalah distribusi Chi kuadrat. Distribusi Chi kuadrat sangat berguna untuk pengujian hipotesis mengenai varians dan uji ketepatan penerapan suatu fungsi apabila digunakan untuk data hasil observasi atau data empiris. Rumus dari distribusi Chi kuadrat sebagai berikut. Distribusi F. Distribusi F dapat digunakan sebagai kriteria untuk menguji hipotesis. Dan rumusnya sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah distribusi T. Distribusi T selain digunakan untuk menguji suatu hipotesis, juga digunakan untuk membuat pendugaan interval. Selain itu, digunakan untuk menguji hipotesis mengenai nilai parameter, maksimal 2 populasi dan dari sampel yang kecil.
Rumus distribusi T adalah T sama dengan Z per akar dari X2V per V. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini dari kelas Akuntansi A dengan NPM 2001301037. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penarikan sampel dan pendugaan untuk memenuhi tugas statistika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab, yaitu yang pertama arti penarikan sampel, yang kedua penarikan sampel acak sederhana, yang ketiga distribusi penarikan sampel X bar, yang keempat dalil batas memusat dan statistik induktif, yang kelima taksiran pendugaan tunggal, dan yang keenam ada taksiran pendugaan interval. Yang pertama ada arti penarikan sampel, yaitu populasi adalah kumpulan seluruh elemen atau objek yang diteliti sampel adalah bagian dari populasi. Tujuan dari statistika induktif adalah untuk memperoleh informasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Apabila kita mengumpulkan data dari seluruh elemen dalam suatu populasi, maka kita akan memperoleh informasi yang sesungguhnya, yang biasanya dikenal dengan istilah parameter. Sedangkan jika kita melihat penarikan sampel atau mengumpulkan data sebagian elemen dari suatu populasi, maka kita akan memperoleh hasil berupa data perkiraan atau pendugaan yang biasanya disebut statistik. Jadi, statistik merupakan pendugaan dari parameter. Yang kedua ada penarikan sampel acak sederhana. Definisi dari penarikan sampel acak sederhana dan proses pemilihan sampelnya bergantung pada populasi terbatas atau finite population atau tak terbatas, yaitu infinite population. Yang pertama ada penarikan sampel dari populasi terbatas. Sampel acak sederhana berukuran N dari populasi tak terbatas yang berukuran N adalah sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga setiap kemungkinan sampel berukuran N memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih. Untuk memperoleh sampel acak sederhana digunakan metode yang disebut metode penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Cara penarikan sampel acak dapat dilakukan melalui lotre atau undian atau dengan menggunakan tabel angka acak. Sebagai contoh misalkan, terdapat 5 elemen dari suatu populasi yang N-nya sama dengan 5, yaitu X1, X2, X3, dan X4 serta X5. Sampel dengan N sama dengan 3 berarti 3 elemen, diambil dari 5 elemen yang ada. Yang kedua ada penarikan sampel populasi tak terbatas. Sebuah sampel acak sederhana dari populasi tak terbatas adalah sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga kondisi berikut terpenuhi, yaitu 1. Setiap elemen yang terpilih berasal dari populasi yang sama, dan yang kedua, setiap elemen dipilih secara independen. Selanjutnya, ke subbab ketiga ada distribusi penarikan sampel X bar. Distribusi penarikan sampel dari X adalah distribusi probabilitas dari seluruh kemungkinan nilai-nilai dari rata-rata sampel X. Nilai harapan dari X menyatakan rata-rata dari seluruh kemungkinan nilai X. Nilai harapan dari rata-rata disimbolkan dengan E dalam kurung. Nah, dengan pengambilan sampel acak sederhana dapat ditunjukkan bahwa nilai harapan atau rata-rata dari X bar adalah sama dengan rata-rata populasinya. Dengan demikian, X bar merupakan penduga yang baik bagi U. Nah, di sini dijelaskan, populasi dengan rata-rata sama dengan sampel acak sederhana dengan ukuran N yang dipilih dari populasi. Selanjutnya, ringkasan data sampel memberikan nilai bagi rata-rata sampel, kemudian nilai X bar digunakan untuk menduga nilai P. Nah, ada juga varians dan deviasi standar X bar. Nah, di situ dijelaskan seperti ini ya. Subbab keempat, dalil batas memusat dan statistik induktif. Dalil batas memusat
Dalam pilihan sampel acak sederhana dengan ukuran N, suatu populasi yang berasal dari distribusi apapun, maupun binominal, Bayesian, dan sebagainya, maka distribusi rata-rata sampel didekati dengan distribusi probabilitas normal untuk ukuran sampel yang besar. Sedangkan statistik induktif atau inference, pengambilan keputusan mengenai nilai sebenarnya dari parameter yang didasarkan atas perhitungan sampel, sehingga kesimpulan tersebut mengandung unsur ketidakpastian. Dan yang kelima ada taksiran pendugaan tunggal. Suatu pendugaan tunggal atau point estimator ialah pendugaan yang terdiri dari satu nilai saja, misalnya rata-rata konsumsi susu per bulan. Di keluarga sebanyak 35 kaleng, yaitu X bar sama dengan 35 sebagai menduga dari U, ataupun persentase nasabah yang tidak puas dengan 25%, yaitu P sama dengan 0,25 sebagai penduga P. X bar dan P disebut menduga atau estimator dari U dan yang merupakan parameter. Dan yang terakhir ada taksiran pendugaan interval. Dalam praktik, pendugaan yang terdiri dari satu angka tidak menggambarkan mengenai beberapa jarak atau selisih nilai penduga tersebut terhadap nilai sebenarnya, kecuali jika diberikan kesalahan yang terjadi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersita Maharani Wianto, NPM 200130100038. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi interval harga rata-rata sampel kecil, besar, dan proporsi. Yang pertama ada estimasi. Pengertian estimasi. Estimasi itu apa sih? Estimasi yaitu statistik sampel yang mengestimasi nilai parameter populasi yang tidak diketahui. Parameter populasi disebut juga dengan nilai sebenarnya dan biasanya dilambangkan dengan theta. Parameter dapat berupa rata-rata populasi, varian populasi, atau proporsi populasi. Contoh soal. Seorang ahli sosial ekonomi ingin mengestimasi rata-rata penghasil buruh di suatu kota. Sebuah sampel dikumpulkan menghasilkan rata-rata 2 juta. Dalam hal ini telah dilakukan estimasi titik dengan menggunakan estimator berupa statistik mean. Untuk mengestimasi parameter mean populasi, nilai sampel 2 juta rupiah sebagai nilai estimate dari mean populasi. Sifat-sifat estimasi. Sifat-sifat estimasi yaitu ada 4. Apa saja? Yang pertama, estimator yang tak bias. Yang kedua, estimator yang efisien. Yang ketiga, estimator yang konsisten. Yang keempat, estimator yang cukup. Yang kedua ada estimasi interval. Pengertian estimasi interval. Apa sih estimasi interval itu? Estimasi interval yaitu nilai interval yang dari statistik sampel yang berisi kemungkinan terjadinya parameter populasi. Berdasarkan estimasi interval ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada besarnya sampel. Yang kedua tingkat keyakinan atau kepercayaan yang dipilih. Yang ketiga variabilitas dari populasi yang diukur dengan standar deviasi. Dari ketiga faktor tersebut, kita bisa menentukan jenis distribusi mana yang digunakan di dalam menghitung estimasi interval ini. Jika populasi berdistribusi normal, maka pertanyaan berikutnya, apakah standar deviasi dari populasi diketahui atau tidak?
Jika diketahui, maka kita menggunakan uji distribusi Z. Namun, jika tidak diketahui, maka kita menggunakan uji distribusi T. Bila populasi tidak mempunyai distribusi normal, tetapi sampel datanya besar, yaitu paling tidak 30 atau lebih, maka digunakan uji distribusi Z. Sedangkan jika sampelnya kurang dari 30, maka digunakan uji non-parametrik, yaitu ada 4. Interval rata-rata dan standar deviasi diketahui. Yang kedua, interval rata-rata dan standar deviasi tidak diketahui dengan sampel besar. Yang ketiga, interval rata-rata dan standar deviasi tidak diketahui pada sampel kecil. Yang keempat, estimasi interval proporsi. Yang ketiga, harga rata-rata sampel kecil, besar, dan proporsi. Distribusi sampling rata-rata. Yang pertama ada sampel kecil. Jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal distribusi T atau T-student. Nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut rumusnya. T sama dengan mean dikurangi mu per S per akar N, di mana T-nya adalah nilai distribusi T, mu-nya adalah nilai rata-rata populasi, X-nya yaitu nilai rata-rata sampel, S-nya standar deviasi, dan N-nya yaitu jumlah sampel. Yang kedua ada sampel besar. N lebih besar dari 30. Untuk pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel besar, uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Prosedur pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada formulasi hipotesis. Yang kedua adalah penentuan alfa, taraf nyata, dan nilai Z tabel, yaitu Z alfa. Yang ketiga ada kriteria pengujian. Proporsi. Apa sih proporsi itu? Proporsi adalah pecahan yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebutnya. Proporsi artinya jumlah atau frekuensi dari suatu sifat tertentu dibandingkan dengan seluruh populasi di mana sifat tersebut didapatkan. Digunakan untuk melihat komposisi suatu variabel dalam populasi. Bentuk ini sering dinyatakan dalam persen, yaitu dengan mengalihkan pecahan ini dengan 100%. Proporsi X 100%. Contoh, pada populasi yang terdiri dari 50 ibu hamil, terdapat 5 ibu yang mengalami plasenta previa. Berapa proporsi ibu hamil yang mengalami plasenta previa? Jawabannya, proporsi sama dengan X 100 sama dengan X 100% dan jumlahnya yaitu 10%. Sifat-sifat proporsi. Sifat-sifat proporsi itu ada 2 macam. Yang pertama, untuk setiap bilangan rasional dan dengan A tidak sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0. Sama dengan jika dan hanya jika sama dengan. Yang kedua, untuk sebarang bilangan-bilangan rasional dan dengan 0
sama dengan jika dan, hanya, jika dan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Design PM 2001301339. Saya dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang pengujian hipotesis besar kecil. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu pengujian hipotesis. Hipotesis adalah perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menyelesaikan dan menuntun atau mengarahkan penelitian selanjutnya. Jika perumusan atau pernyataan itu dikhususkan mengenai populasi statistik atau nilai parameter populasi, maka populasi ini disebut hipotesis statistik. Sedangkan langkah atau prosedur untuk menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis dinamakan pengujian hipotesis. Jenis kesalahan atau type of error. Dalam melakukan pengujian hipotesis, ada dua macam kesalahan yang dapat terjadi. Yang pertama, kesalahan jenis 1 atau tipe 1 error, di mana kesalahannya disebabkan karena menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Yang kedua, kesalahan jenis 2 atau tipe 2 error, di mana kesalahan disebabkan karena menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Ini adalah tabel type of error. Kesalahan jenis pertama atau tipe 1 error disimbolkan alfa, yaitu keadaan sebenarnya H0 benar tapi kita menerima HA. Sedangkan kesalahan jenis kedua atau tipe 2 error disimbolkan beta, yaitu keadaan di mana HA benar tapi kita menerima H0. Pengujian hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu pengujian hipotesis tentang rata-rata dan pengujian hipotesis tentang proporsi. Pengujian hipotesis tentang rata-rata adalah sebuah pengujian hipotesis dari rata-rata populasi berdasarkan sampel. Pengujian hipotesis satu rata-rata ini dibagi menjadi dua, yaitu pengujian hipotesis satu rata-rata dan pengujian hipotesis perbedaan dua rata-rata. A. Pengujian hipotesis satu rata-rata. Langkah-langkah dalam pengujiannya. Pertama, rumuskan hipotesis. Uji pihak kanan, H0-nya mu sama dengan mu 0, HA-nya mu lebih besar dari mu 0. Tolak H0 jika ZH lebih besar dari ZA atau TH lebih besar dari TA N kurangi 1. Terima H0 jika ZH kurang dari sama dengan ZA atau TH kurang dari sama dengan TA N kurangi 1. Daerah diarsir adalah daerah penolakan H0 yang terletak di sisi kanan. Uji pihak kiri, H0-nya mu sama dengan mu 0, HA-nya mu kurang dari mu 0. Tolak H0 jika ZH kurang dari min ZA atau TH kurang dari min TA N kurangi 1. Terima H0 jika Z setengah A kurang dari ZH kurang dari Z setengah A min T setengah A. Daerah diarsir yaitu adalah daerah penolakan H0 berada di sisi kiri. Uji dua pihak atau pengujian dua arah. H0-nya mu sama dengan mu 0, HA-nya mu tidak sama dengan mu 0. Tolak H0 jika ZH kurang dari min ZA atau TH lebih besar dari min TA N kurangi 1. Terima H0 jika min ZH lebih besar dari sama dengan min ZA atau TH lebih besar dari sama dengan TA N kurangi 1. Daerah diarsir adalah daerah penolakan H0 yang berada di dua sisi. 2. Tentukan nilai alfa sama dengan tingkat nyata atau signifikan level dan tentukan besar sampel N. Yang ketiga, pilih statistik uji yang sesuai dengan dasar bagi prosedur pengujian. Apakah Z atau T dengan ujian sesuai? Apakah Z atau T? Apabila sampel besar, yaitu sampel lebih besar dari 30, rumusnya Z sama dengan X bar dikurangi mu per standar deviasi atau rho per akar N. Apabila sampel kecil atau kurang dari 30, rumusnya T sama dengan X bar dikurangi mu per standar deviasi atau rho per akar N. Yang keempat, tentukan daerah kritis, yaitu tergantung pada hipotesis alternatifnya atau HA. Yang kelima, kesimpulan dengan cara membandingkan langkah ketiga dan keempat.
Contoh soal, pimpinan bagian mutu barang pabrik susu merek Susu Wow ingin mengetahui apakah rata-rata berat bersih 1 kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simbangan baku atau standar defisiensi bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 100 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Penyelesaian diketahui N sama dengan 100, X barnya sama dengan 375, Rho atau simpangan baku sama dengan 125, dan mu sama dengan 400. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. H0-nya mu sama dengan 400, HA-nya mu kurang dari 400. Yang kedua, menentukan taraf nyata dan nilai Z tabelnya. Taraf nyatanya sama dengan 5%, diketahui dari soal. Sama dengan 0,05. Z 0,05 sama dengan min 1,645. Dari sini kita mengetahui bahwa ini pengujian sisi kiri. Yang C yaitu kriteria pengujian. H0 diterima jika Z0 lebih besar dari min 1,64. H0 ditolak jika Z0 kurang dari min 1,64. Ini adalah grafik tentang penolakan H0 dan penerimaan H0. D. Uji statistik. Z sama dengan X bar dikurangi mu per Rho per akar N sama dengan 375 dikurangi 400 per 125 per akar 100 sama dengan min 0,22. Kesimpulannya, karena Z0 sama dengan min 0,22 lebih besar dari min 1,64, maka H0 diterima. Jadi, berat bersih rata-rata susu bubuk merek Susu Wow per kaleng dipasarkan sama dengan 400 gram. B. Pengujian hipotesis perbedaan dua rata-rata. Dalam praktik seringkali ingin diketahui apakah ada perbedaan yang berarti dari dua rata-rata. Misalnya, apakah ada perbedaan rata-rata dari harga beras per kilogram di dua pasar di suatu kota, gaji karyawan per bulan di perusahaan asing dan nasional, hasil ujian statistik mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas A dan B, dan lain sebagainya. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. 1. H0-nya mu1 dikurangi mu2 kurang dari sama dengan 0. H-nya mu1 dikurangi mu2 lebih besar dari 0, di mana ada perbedaan mu1 dikurangi mu2. 2. H0-nya mu1 dikurangi mu2 lebih besar dari sama dengan 0. H-nya mu1 dikurangi mu2 kurang dari 0, di mana ada perbedaan antara mu1 dikurangi mu2. 3. H0-nya mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. HA-nya mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0, di mana mu1 tidak sama dengan mu2, atau mu1 berbeda dari mu2. Bila N lebih besar dari sama dengan 30 atau sangat besar, rumusnya Z sama dengan X per 1 dikurangi X per 2 per Rho atau standar defisiensi buka kurung X per 1 dikurangi X per 2 tutup kurung, di mana Rho atau standar defisiensi buka kurung X per 1 dikurangi X per 2 tutup kurung sama dengan akar Rho 1 kuadrat per N1 ditambah Rho 2 kuadrat per N2. Bila N lebih kecil dari sama dengan 30 atau sampel kecil, rumusnya T sama dengan X per 1 dikurangi X per 2 per akar buka kurung N1 dikurangi 1 tutup kurung standar defisiensi 1 kuadrat ditambah buka kurung N2 dikurangi 1 tutup kurung dikali standar defisiensi 2 kuadrat dikali akar N1 dikali N2 dikali buka kurung N1 ditambah N2 dikurangi 2 tutup kurung per N1 ditambah N2. T mempunyai distribusi T dengan derajat kebebasan sebesar N1 ditambah N2 dikurangi 2. Cara pengujiannya seperti yang sebelumnya. Artinya, Z atau T dibandingkan dengan ZA, Z setengah A, min Z setengah A, atau TA, T setengah A, min T setengah A.
Contoh soal, seorang pemilik toko yang menjual dua macam bola lampu merek A dan B berpendapat bahwa tak ada perbedaan rata-rata lamanya menyala bola lampu kedua merek tersebut. Dengan pendapat alternatif adanya perbedaan atau tidak sama, guna menguji pendapat itu dilakukan percobaan atau eksperimen dengan menyalakan 100 buah lampu merek A dan 50 buah bola lampu merek B sebagai sampel acak. Ternyata bola lampu merek A dapat menyala rata-rata selama 952 jam, sedangkan merek B selama 987 jam. Masing-masing dengan simpangan baku sebesar A adalah 85 jam dan B adalah 92 jam. Dengan menggunakan alfa sama dengan 5%, ujilah pendapat tersebut. Penyelesaian H0-nya mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. HA-nya mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. N1 sama dengan 100, X per 1 sama dengan 952, Rho 1 atau standar defisiensi 1 sama dengan 85. N2 sama dengan 50, X per 2 sama dengan 987, dan Rho 2 atau standar defisiensi 2 sama dengan 92. Alfa sama dengan 5%, Z setengah A sama dengan 1,96 atau min Z setengah A sama dengan min 1,96. Z sama dengan X per 1 dikurangi X per 2 per akar Rho 1 kuadrat per N1 ditambah Rho 2 kuadrat per N2 sama dengan 952 dikurangi 987 per akar 85 kuadrat per 100 ditambah 92 kuadrat per 50 sama dengan min 2,25. Dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis menolak H0 dan menerima H1 atau HA sebagai hipotesis alternatif, sehingga nyala lampu A tidak sama dengan nyala lampu B karena Z0 sebesar min 2,25 dan berada di luar daerah penerimaan H0, sebab lebih kecil dari batas akhir yaitu min 1,96. 2. Pengujian hipotesis tentang proporsi. Pengujian hipotesis tentang proporsi adalah suatu pengujian hipotesis berdasarkan proporsi atau perbandingan suatu populasi berdasarkan data atau informasi sampelnya. Pengujian hipotesis tentang proporsi dibagi menjadi dua, yaitu pengujian hipotesis tentang satu proporsi dan pengujian hipotesis tentang perbedaan dua proporsi. A. Pengujian hipotesis tentang satu proporsi. Uji hipotesis mengenai proporsi diperlukan di banyak bidang. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan H0, yaitu H0-nya Pi sama dengan P0. 2. Menentukan HA. HA atau H1 alternatifnya adalah Pi kurang dari P0 atau Pi lebih besar dari P0. 3. Menentukan taraf signifikan atau alfa. Yang keempat, menentukan daerah kritis, yaitu Z kurang dari min ZA bila hipotesis alternatifnya Pi kurang dari P0, Z lebih besar dari ZA bila hipotesis alternatifnya Pi lebih besar dari P0. 5. Perhitungan Z sama dengan X dikurangi N kali P0 per akar N kali P0 kali buka kurung 1 dikurangi P0 tutup kurung sama dengan X per N dikurangi P0 per akar P0 dikali buka kurung 1 dikurangi P0 tutup kurung per N, dengan X sama dengan banyaknya elemen sampel dengan karakteristik tertentu, N sama dengan banyaknya elemen sampel, P0 sama dengan proporsi berdasarkan hipotesis. 6. Menentukan kesimpulannya dengan cara tolak H0 jika Z jatuh dalam wilayah kritik dan terima H0 jika Z jatuh ke dalam wilayah penerimaan. Contoh soal, seorang pejabat Bank Bumi Daya berpendapat bahwa petani meminjam kredit Bimas yang belum mengembalikan produknya adalah sebesar 70% dengan alternatif lebih kecil dari itu. Untuk menguji pendapatnya tersebut sebanyak 225 orang petani meminjam kredit Bimas, kemudian diteliti ternyata ada 150 orang yang belum mengembalikan kredit dengan alfa sama dengan 10%. Ujilah pendapat tersebut. Penyelesaian H0-nya Pi lebih besar dari sama dengan 0,70, HA-nya Pi kurang dari 0,70, N sama dengan 225, alfa sama dengan 10%, X sama dengan 150, Z
ZA sama dengan min 1,28 dari tabel normal. Z sama dengan X dikurangi N dikali P0 per akar N dikali P0 dikali buka kurung 1 dikurangi P0 tutup kurung sama dengan 150 dikurangi 225 dikali 0,70 per akar 225 dikali 0,70 dikali 0,30 sama dengan 150 dikurangi 15 per 6,87 sama dengan min 1,09. Karena Z0 sama dengan min 1,09 lebih besar dari ZA sama dengan min 1,28, maka H0 tidak ditolak. Berarti pendapat tersebut benar. B. Pengujian hipotesis tentang perbedaan proporsi. Dalam sebuah pengujian, mungkin dapat terjadi perbedaan antara dua proporsi. Misal, tidak ada perbedaan persentase penduduk yang setuju KB dari dua desa, tidak ada perbedaan persentase nasabah yang tidak puas dari dua bank pemerintah, dan lain sebagainya. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. H0-nya P1 dikurangi P2 lebih kecil dari sama dengan 0. HA-nya P1 dikurangi P2 lebih besar dari 0. Artinya P1 lebih besar dari P2. 2. H0-nya P1 dikurangi P2 lebih besar dari sama dengan 0. HA-nya P1 dikurangi P2 lebih kecil dari 0. Artinya P1 lebih kecil dari P2. 3. H0-nya P1 dikurangi P2 sama dengan 0. HA-nya P1 dikurangi P2 tidak sama dengan 0. Artinya P1 tidak sama dengan P2. Rumus Z sama dengan X1 per N1 dikurangi X2 per N2 per akar buka kurung X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2 tutup kurung buka kurung 1 dikurangi X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2 tutup kurung buka kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2 tutup kurung. Contoh soal, mahasiswa jurusan pertanian ditugaskan untuk menguji formula pupuk terbaru untuk tanaman cabai. Mereka mengelompokkan tanaman-tanaman cabai menjadi dua kelompok. Kelompok tanaman cabai pertama diberi pupuk dan kelompok tanaman cabai kedua tidak diberi pupuk. Dari 250 tanaman cabai yang diberi pupuk, mati sebanyak 15 batang. Sedangkan dari 200 batang tanaman cabai yang tidak diberi pupuk, juga mati sebanyak 15 batang. Dengan tingkat kepercayaan 95%, apakah pemberian pupuk formula terbaru pada cabai akan menjadi lebih baik daripada tidak diberi pupuk? Penyelesaian dari soal di atas diketahui X1 sama dengan 15, X2 sama dengan 15, N1 sama dengan 250, dan N2 sama dengan 200. Misalkan P1 adalah proporsi mati cabai yang diberi pupuk dan P2 adalah proporsi mati cabai yang tidak diberi pupuk, maka H1 atau HA-nya P1 kurang dari P2. Dengan demikian, hipotesis yang digunakan adalah H0-nya P1 lebih besar dari sama dengan P2. H1 atau HA-nya P1 kurang dari P2. Alfa sama dengan 5%, Z setengah alfa sama dengan 1,96. Z sama dengan X1 per N1 dikurangi X2 per N2 per akar buka kurung X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2 tutup kurung dikali buka kurung 1 dikurangi X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2 tutup kurung dikali buka kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2 tutup kurung sama dengan 15 per 250 dikurangi 15 per 200 per akar buka kurung 15 ditambah 15 per 250 ditambah 200 tutup kurung dikali buka kurung 1 dikurangi 15 ditambah 15 per 250 ditambah 200 tutup kurung dikali buka kurung 1 per 250 ditambah 1 per 200 tutup kurung sama dengan 0,06 dikurangi 0,75 per akar 0,667 dikali buka kurung 1 dikurangi 0,667 tutup kurung dikali buka kurung 1 per 250 ditambah 1 per 200 tutup kurung sama dengan min 0,015 per
2,6293 sama dengan min 0,057. Karena pengujian di atas adalah pengujian satu arah, maka nilai signifikasi yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Dengan demikian, daerah kritis adalah nilai di bawah min Z 0,05 sama dengan min 1,645 dilihat dari tabel Z. Telah diketahui bahwa Z sama dengan min 0,057 dan min Z 0,05 sama dengan min 1,645. Oleh karena itu, arena Z kurang dari min Z 0,05, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Proporsi mati cabai yang diberi pupuk lebih sedikit dibanding proporsi mati cabai yang tidak diberi pupuk. Dengan demikian, pemberian pupuk formula terbaru pada cabai akan menjadi lebih baik daripada tidak diberi pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasihul Lisan dari Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi A, nomor pokok mahasiswa 2001-301-0040, angkatan 2020, akan memberikan sharing mengenai bab uji regresi linear sederhana dan berganda mata kuliah statistika dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Indah Susilowati. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Langsung ke regresi sederhana. Hubungan linear antara dua variabel. Salah satu tujuan analisis adalah untuk memperhitungkan besarnya efek atau pengaruh kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian setiap kebijakan, baik dari pejabat pemerintah maupun swasta untuk mengadakan perubahan sesuai dengan keinginan. Sebagai contoh, misal pemerintah menambah jumlah pupuk agar produk meningkat, pemerintah mengurangi impor tekstil supaya penjualan tekstil dan dalam negeri meningkat. Misalnya pemerintah menambah gaji pegawai negeri agar prestasi kerja meningkat, pemerintah memperbanyak sektor agar tingkat kelahiran menurun. Perusahaan meningkatkan biaya iklan agar hasil penjualan meningkat, seseorang mengurangi berat badan agar tekanan darahnya menurun, dan lain sebagainya. Untuk keperluan evaluasi atau penilaian suatu kebijaksanaan, mungkin ingin diketahui besarnya efek kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Kejadian-kejadian tersebut untuk keperluan analisis bisa dinyatakan di dalam perubahan nilai variabel. Untuk analisis dua kejadian events, kita gunakan dua variabel X dan Y. Analisis dua variabel ini secara deskriptif sudah dibahas dalam buku Statistik, Teori, dan Aplikasi Jilid 1. Dalam Jilid 2 ini akan dilakukan pembahasan lebih mendalam secara induktif dengan menggunakan konsep probabilitas. Hubungan variabel dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi. Misalnya, Y sama dengan Fx min Y sama dengan 2 plus 1,5x. Apabila bentuk fungsinya sudah diketahui, maka dengan mengetahui nilai dari satu variabel atau X, maka nilai variabel lainnya atau Y dapat diperkirakan atau diramalkan. Untuk membuat ramalan atau forecasting Y dengan menggunakan nilai dari X, maka X dan Y harus mempunyai hubungan yang kuat. Kuat tidaknya hubungan X dan Y diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi, sedangkan besarnya pengaruh X terhadap Y diukur dengan koefisien regresi. X dan Y disebut variabel bebas dan tak bebas, independen dan independen variabel. X mempengaruhi Y, Y dipengaruhi X atau Y tergantung pada X. Model regresi linear sederhana. Tidak mungkin untuk memperkirakan hubungan antara dua variabel tanpa membuat asumsi terlebih dahulu mengenai bentuk hubungan yang dinyatakan dalam fungsi tertentu. Dalam beberapa hal, kita bisa mengecek asumsi tersebut setelah hubungan diperkirakan. Fungsi linear, selain mudah interpretasinya, juga dapat digunakan sebagai pendekatan atau approximation atas hubungan yang bukan linear. Fungsi linear mempunyai bentuk persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, di mana A dan B adalah konstanta atau parameter yang nilainya harus diestimasi.
fungsi linear Y sama dengan A plus BX ini dapat apabila digambarkan akan tampak seperti gambar di atas, yaitu ketika X berada di sumbu Y, maka B sama dengan delta Y per delta X. Delta Y itu nilai dari yang ada di gambar dan dibagi dengan delta X. A sama dengan jarak titik asal O dengan perpotongan antara sumbu tegak Y dan garis fungsi linear, atau besarnya nilai Y kalau X sama dengan 0. Disebut intercept coefficient. B sama dengan koefisien arah atau juga koefisien regresi. Bisa juga disebut sebagai besarnya pengaruh X terhadap Y. Apabila X naik 1 unit, sering disebut slope coefficient. Kesamaan Y sama dengan A plus BX juga bisa ditulis Y sama dengan B0 plus B1 kali X1 atau dengan simbol lainnya. Beberapa simbol yang sering digunakan dalam fungsi linear ini adalah delta atau simbol pertambahan, delta X pertambahan X, delta Y pertambahan Y. Untuk B sama dengan delta Y per delta X, yaitu rata-rata pertambahan Y per 1 unit atau satuan pertambahan X atau pertambahan X sebesar 1 unit akan mengakibatkan pertambahan Y sebesar B. Y sama dengan 2 plus 1,5 X. A sama dengan 2, B sama dengan 1,5. Artinya kalau X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Kalau X bertambah sebesar 1 unit, Y bertambah 1,5 unit. Hubungan di atas merupakan hubungan matematis secara teoritis. Apabila X 10, Y harus 2 plus 1,5 kali 10 atau sama dengan 17. Tetapi dalam persamaan, jika yang mempengaruhi Y bukan hanya X saja, melainkan masih ada faktor lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan. Secara keseluruhan disebut kesalahan pengganggu atau disturbance error. Untuk pendugaan parameter A, B, dan tau2. Apabila populasi dari seluruh pasangan nilai X, Y diketahui, kita dapat menghitung nilai sebenarnya dari parameter A, B, dan tau kuadrat. Dalam prakteknya kita tidak tahu nilai parameter tersebut, akan tetapi dapat diperkirakan dengan menggunakan data empiris, yaitu tidak terbatas infinite population. Atau data empiris tersebut sering berupa data deret berkala atau time series data. Dapat dimisalkan seperti X1, X2 sampai XI atau X tak terhingga sampai XN atau X tak terhingga, dan Y1, Y2, YI atau sampai dengan Y tak terhingga atau YN. Untuk memperkirakan A dan B, kita pergunakan metode kuadrat terkecil. Model sebenarnya seperti Y sama dengan A plus BX plus E. Model perkiraan Y sama dengan alpha plus BX plus E. A, B, dan E merupakan perkiraan atau tafsiran atas A, B, dan E besar. Metode kuadrat terkecil ialah suatu metode untuk menghitung A dan B sebagai perkiraan A besar dan B besar. Sedemikian rupa sehingga jumlah kesalahan kuadrat memiliki nilai terkecil. Dengan bahasa matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Y1 sama dengan A kecil alpha plus BX I plus EPI sama dengan 1,2 sampai tak terhingga. E kecil I sama dengan YI minus A tambah BXI sama dengan kesalahan atau error I. Sigma E 2I sama dengan sigma Y1 min A plus BXI dikuadratkan.
jumlah kesalahan sama dengan jumlah kesalahan kuadrat. Jadi metode kuadrat terkecil merupakan metode untuk menghitung A dan B sedemikian rupa sehingga sigma E2I atau sama dengan terkecil paling minimum. Caranya ialah dengan membuat turunan parsial atau parsial diferensial dari E2I mula-mula terhadap A, kemudian terhadap B dan menyamakannya dengan 0. Seperti berikut. Pada persamaan ke-1 dapat kita lihat 2 sigma E2I per tau A. 2E pada persamaan ke-1 akan dibagi dengan N, yaitu sigma YI per N sama dengan AN per N plus EXI per N, sehingga menunjukkan Y top Y garis atas sama dengan A plus BX, Y rata-rata sama dengan A plus BX, A sama dengan Y min BX. Bisa dilihat juga pada gambar berikut. Untuk perkiraan garis regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y top P atau Y cap sama dengan A plus BXI, YI sama dengan Y top PI plus EI. Dapat saya paparkan sedikit. I sama dengan 1, bisa 2 atau sampai tak sehingga Y yang ada topi di atasnya disebut Y cap atau Y topi adalah perkiraan Y. YI adalah nilai observasi, Y topi I nilai teoritis berdasarkan persamaan regresi. Pengujian hipotesis dan pendugaan interval parameter A dan B. Dalam praktek untuk keperluan pembuatan keputusan, seringkali ada pendapat yang perlu diuji. Misal, tidak ada pengaruh dari X terhadap Y. X dan Y bisa saja mewakili berbagai variabel. Jika pendapat itu benar, yaitu X tidak mempengaruhi Y, maka B sama dengan 0. Kalau ada pengaruh negatif, B kurang dari 0, dan kalau pengaruhnya positif, B lebih dari 0. Pendapat itu juga benar. Kalau P sama dengan 0, P kurang dari 0 atau P lebih dari 0. Jadi pengujian hipotesis tentang B sama dengan pengujian tentang P. Pada umumnya hipotesis dirumuskan sebagai berikut. Ada 3, yaitu H0 dibanding dengan B yang lebih kecil atau sama dengan B0. HA dibanding dengan B lebih besar dari B0. Untuk yang kedua, H0 dibandingkan dengan B lebih besar sama dengan B0 atau itu HA sama dibandingkan B kurang dari B0. Untuk yang ketiga, H0 dibanding B sama dengan B0 atau HA dibanding B tidak sama dengan B0. Kalau B0 sama dengan 0, T0 sama dengan B per SB, T0 sama dengan nilai observasi. T0 mengikuti fungsi T dengan derajat kebebasan atau N-2. Rumusnya ada di atas, yaitu T0 B min BO per SB. SB didapat dari SE per akar dari sigma X2I. Untuk TO yaitu B min B0 sigma akar sigma X2I per SE. S2E sama dengan sigma E2I per N-2. Sigma Y2I minus B2X2I per N-2. Pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut. 1. Kalau TO lebih dari atau sama dengan TA, H0 ditolak, dan kalau T0 kurang dari TA, H0 tidak ditolak atau diterima. Yang kedua, yaitu kalau TO kurang dari atau sama dengan minus TA, H0 ditolak, dan kalau T0 lebih dari minus TA, H0 tidak ditolak atau diterima. 3. Kalau T0
kurang dari sama dengan minus TA per 2 T alfa per 2, atau kalau TO lebih dari sama dengan T alfa per 2, 0 ditolak. Dan kalau T alfa per 2 kurang dari T0 dan T0 kurang dari T alfa min 2, H0 tidak ditolak atau diterima. Untuk menguji hipotesis tentang parameter A, perumusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, H0 dibandingkan A kurang dari sama dengan A0. HA, maka HA dibandingkan sama dengan A lebih dari A0. Sedangkan HO A lebih dari A0. Sedangkan HA, maaf sekali lagi penulisannya HA yang benar, HA bandingkan A kurang dari A0. HA yang ketiga, H0 banding A sama dengan A0, HA dibanding A tidak sama dengan 0 atau di A0. Untuk selanjutnya yaitu T0 A atau alfa minus A0 per S alfa. Alfa minus A0 akar N sigma X2I per S E sigma akar sigma X2I. Apabila nilai alfa sudah ditemukan, maka nilai T alfa per 2 dapat dicari dari tabel T dengan derajat kebebasan atau N-2. Dalam kasus sampel kecil Z diganti T. Sampel kecil yaitu kurang dari 30, maka menggunakan rumus T. Sedangkan kalau lebih dari 30 menggunakan rumus Z. Seperti pada gambar berikut merupakan sampel kecil. Setelah disederhanakan, rumus pendudukan interval B bisa berbentuk sebagai berikut. Sedangkan untuk rumus pendudukan interval A sebagai berikut. Contoh soal, dengan menggunakan alfa sama dengan 5%, ujilah pendapat tersebut. Buat pendudukan interval B dengan 1 min A sama dengan 0,90 atau 90%. Ujilah pendapat bahwa kegiatan promosi tidak mempengaruhi hasil penjualan. B0 sama dengan 0 pergunakan A 5%. Ujilah pendapat bahwa A sama dengan A0 sama dengan 2 dengan alternatif lebih kecil dari itu dengan A alfa 5%. Buatlah pendudukan interval A dengan 1 min A sama dengan 0,95 atau 95%. Dapat dihitung. Jadi contoh yang saya berikan ini adalah suatu promosi penjualan di perusahaan, apakah akan berakibat pada penjualan pada perusahaan. Dapat kita lihat untuk langkah yang pertama, yang A, H0 sama dengan B kurang dari sama dengan 1,5, HA B lebih dari 1,5. Alfa atau tingkat ketidakpercayaan yaitu 5%, berarti TA N-2 atau T alfa A-2 atau T alfa 0,05 kali 1 sama dengan 2,35. T0 B minus 1,5 per SB. B yaitu 1,4, nilainya 1,04 minus 1,5 per 0,12 sama dengan minus 0,46 per 0,12 sama dengan minus 3,83. Oleh karena TO nilainya minus 3,83, maka kurang dari TA dikali N-2 atau 2,35, maka H0 tidak ditolak atau diterima. Berarti pendapat bahwa pengaruh kegiatan promosi penjualan terhadap hasil penjualan sebesar 1,5 atau lebih kecil dapat diterima. Selanjutnya masuk ke langkah kedua, yaitu menentukan nilai B.
letak nilai B dengan 1 minus alfa, yaitu sama dengan 0,90. Alfa sama dengan 1 minus 0,90 sama dengan 0,10 nilai alfa. Nah, jadi dengan tingkat keyakinan sebesar 90% adalah benar bahwa nilai koefisien regresi B besar akan terletak dalam interval antara 0,76 dan 1,32. Bagaimana mencari nilai 0,76 dan 1,32? Dimasukkan rumus B min TA T alfa per 2 kali SB kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan B plus T alfa per 2 kali SB. Perbedaannya di ini tanda minus dan plus. Selanjutnya masuk ke langkah C. Karena alfa tadi nilai yang atas 5%, maka T alfa per 2 N min 2. Maka nilainya 3,1825 atau bisa dibulatkan 3,18. Menggunakan A 5%. Maka jadi dengan tingkat keyakinan langsung saja ke simpulan, karena T0 sama dengan 8,67 lebih dari T0,025 kali 3,18, maka H0 ditolak, berarti HA diterima. Berarti ada pengaruh dari kegiatan promosi penjualan terhadap hasil penjualan. Kesimpulan akhir, jadi dengan tingkat keyakinan sebesar 95% benar bahwa nilai A akan terletak dalam interval antara 0,66 dan 4,22 atau P 0,66. Ya, yang tadi kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 4,22 sama dengan 0,95. Artinya probabilitas bahwa interval antara 0,66 dan 4,22 akan memuat A adalah sebesar 0,95. Pendugaan dan pengujian hipotesis tentang koefisien korelasi. Ahli ekonomi atau ahli bidang lain sering menggunakan analisis korelasi untuk mengetahui erat tidaknya hubungan antar variabel. Apabila ternyata hasil analisis menunjukkan hubungan yang cukup erat, maka analisis dilanjut ke analisis regresi sebagai alat peramal atau forecasting. Koefisien korelasi didasarkan atas asumsi bahwa variabel X dan Y mempunyai distribusi gabungan atau joint bivariate distribution. Di dalam analisis regresi, kita berhubungan dengan observasi Y, di mana X dianggap konstan atau tidak bervariasi dari sampel. Untuk X tertentu, Y bervariasi sehingga kita bisa mencari rata-rata Y dan dinotasikan sebagai Y per X, nilai atau nilai harapan. Untuk koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Koefisien korelasi bisa dilambangkan dengan huruf R. Nilai R dapat bervariasi dari minus 1 sampai plus 1. Untuk koefisien korelasi persen atau produk momen bisa dibaca rumus yang digunakan sebagai berikut. Contoh, Nur dan Hab diminta untuk menilai beberapa merek handphone. Dari 10 merek handphone yang diberikan akan dinilai manakah yang paling bagus. Penilaian yang diberikan berkisar dari nilai paling rendah yaitu 1 dan paling tinggi 10. Dari hasil penelitian disajikan pada tabel di bawah ini. Ya, sebagai berikut tabelnya. Nah, apakah terdapat kesepakatan antara Nur dan Hab dalam memberikan penilaian terhadap merek handphone? Penyelesaian dalam contoh di atas dapat dilihat bahwa data yang digunakan mempunyai skala ordinal. Karena data disusun berdasarkan ranking, misalkan ranking yang diberikan oleh Nur dilambangkan X dan Hab diwakilkan oleh Y, maka dapat dibuat seperti tabel berikut. Regresi linear berganda. Analisis linear berganda hampir mirip dengan linear sederhana. Perbedaan terdapat pada variabel bebas yang lebih dari 1, X1, X2, sampai dengan X tak terhingga. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y aksen sama dengan A plus B1 X1 kali X1 plus B2 kali X2 plus B
N atau X dan B tak terhingga atau X tak terhingga. Keterangan Y aksen yaitu variabel dependen. Nilai yang diprediksikan X1 dan Y1 merupakan variabel independen. A merupakan konstanta atau nilai Y aksen apabila X1, X2 atau X sampai terhingga nilainya 0. Untuk B, koefisien regresi yaitu nilai peningkatan ataupun penurunan. Metode uji regresi linear berganda. Ada ya untuk yang pertama yaitu uji F. Uji F digunakan pada langkah pertama digunakan dalam menguji variabel-variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Fungsi dari uji F adalah mengetahui pengujian yang dilakukan layak atau tidak layak. Uji ini menjadikan salah satu metode yang digunakan dalam variabel ganda. Rumus sebagai berikut. F hit sama dengan R2 per K per 1 min R kuadrat per N min K min 1. Hasil hitung uji F tadi dibandingkan dengan tabel uji F dengan derajat pembilang bebas sama dengan K minus 1 serta penyebut N minus K, di mana K sama dengan jumlah variabel independen dan N banyaknya sampel. Hipotesis model tidak layak digunakan akan ditolak jika nilai F hitung atau hasil hitung uji F lebih besar dari tabel F atau F table. Yang kedua yaitu uji T atau uji parsial. Uji parsial bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. T hit sama dengan BI per SE kali BI. BI merupakan nilai estimasi parameter BI serta SEB kali BI merupakan standar error dari BI. Hipotesis yang dapat muncul dari variabel independen tidak signifikan dalam model akan ditolak dengan hasil T hit lebih besar dari tabel T. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sharing materi dari saya. Apabila ada salah kata maupun penjelasan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Stay healthy, keep more spirit. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Laksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Ahmad Wahyudi, NPM 2001301001. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengimplementasi uji hipotesis regresi linear sederhana dan berganda. Yang pertama ada mengimplementasi uji hipotesis regresi linear sederhana. Contoh kasus, seorang mahasiswa ingin meneliti tentang pengaruh pendapatan terhadap biaya produksi berdasarkan hasil survei terhadap 10 rumah makan di sekitar Surabaya Timur. Diperoleh data sebagai berikut. Ada rata-rata pendapatan per hari dalam 10.000 dilambangkan sebagai XI dan rata-rata biaya produksi per hari dalam 10.000 dilambangkan sebagai Y1. Dan perintahnya adalah yang pertama, buatlah persamaan regresi. Yang kedua, hitunglah standar error pendugaan. Ketiga, ujilah apakah terdapat pengaruh antara pendapatan terhadap biaya produksi dengan menggunakan taraf nyata 5%. Yang pertama kita mencari B dengan rumus N kali jumlah XI dikali YI min jumlah XI dikali jumlah YI per N dikali jumlah XI kuadrat min jumlah XI kuadrat. Sehingga bertemu hasilnya yaitu 0,509. Kemudian kita lanjut ke mencari A dengan rumus jumlah YI min B dikali jumlah XI per N. Sehingga ketemu hasilnya yaitu 24,47. Dari ditemukannya B dan A, kita lanjut ke persamaan dengan Y sama dengan A plus B X. Dari 10 data tersebut, kita masukkan ke persamaannya sehingga mendapatkan persamaan sebagai berikut di kolom yang kedua. Selanjutnya, kita lanjut ke standar deviasi dengan rumus SY kali X sama dengan akar jumlah YI min YI kuadrat per N min 2. Sehingga dari rumus itu
ketemu hasilnya yaitu 6,493. Dan lanjut ke standard error koefisien regresi dengan rumus SB sama dengan SY kali X per jumlah XI kuadrat min jumlah XI kuadrat per N. Sehingga ketemu hasilnya yaitu 0,0002. Dari uji-ujian yang tadi, kita masukkan ke formulasi pengujian hipotesis. Yang pertama ada HO sama dengan B sama dengan 0, yang artinya HO diterima. HA sama dengan B tidak sama dengan 0, yang artinya HA ditolak. Yang kedua, karena sampelnya adalah sampel kecil karena menggunakan 10 data saja, berarti ini adalah memakai uji T. Yang ketiga, dari taraf signifikansi 5%, kita mendapatkan hasil T sama dengan 0,025 dan TB-nya ada 3. Kemudian kita melihat tabel T dan ternyata hasilnya adalah 2,3060. Yang keempat, untuk uji T yaitu B minus beta per SB sama dengan 2,545. 2545. Kesimpulannya adalah hasil uji statistika T sama dengan 2545. Hal ini lebih besar dari tabel T yang hanya 2,3060. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan terhadap biaya produksi dengan taraf signifikansi 5%. Yang kedua adalah mengimplementasi uji hipotesis regresi linear berganda. Contoh kasus, seorang pengamat pasar modal bernama Sugianto ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan. Sugianto ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan per dan ROI atau Return on Investment terhadap harga saham. Dari pernyataan tersebut didapatkan variabel dependen atau Y yaitu harga saham dan variabel independen atau X1 dan X2 yaitu per dan ROI. Datanya ditabulasikan sebagai berikut. Ada pada tabel di sebelah kanan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah klik analis, klik regression, klik linear. Yang kedua, klik per dan ROI dan masukkan ke kotak independen. Yang ketiga, klik harga saham dan masukkan ke kotak dependent. Keempat, klik statistik, pilih estimates, model fit, descriptives. Kelima, klik continue. Keenam, klik plots pada standardized residual plot, pilih histogram dan normal probability. Dan yang terakhir, klik continue dan klik OK. Kemudian akan muncul gambar seperti yang ada di sebelah kiri. Dari hasil perhitungan diperoleh konstanta atau A sama dengan 7735,088, koefisien regresi 1 atau B1 yaitu 328,618, koefisien regresi 2 atau B2 sama dengan minus 104,002, R sama dengan 0,606, R2 sama dengan 0,368, F hitung sama dengan 2,327, T hitung per 2,157 dan T hitung ROI sama dengan minus 0,561. Kemudian kita hitung hasil analisis. Yang pertama ada A, analisis korelasi ganda atau R sama dengan 0,606. Berdasarkan tabel Sugiono 2007, hubungan antar variabel kuat. Dan B, analisis determinasi atau R kuadrat yaitu 0,368. Jadi presentasi sumbangan pengaruh variabel sebesar 36,8%. C, ada uji koefisien regresi bersama-sama atau uji F. F hitung sama dengan 2,327, A sama dengan 5% atau 0,05, DF1 sama dengan 2, dan DF2 sama dengan N minus K minus 1 sama dengan 7. F tabel sama dengan FINF yaitu 0,05,2,7 atau sama dengan 4,737. Karena F hitung
sama dengan lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. D. Uji koefisien regresi parsial atau uji T. T hitung per sama dengan 2,157 dan T hitung ROI sama dengan 0 minus 0,561. A sama dengan 5% atau 0,05. DF sama dengan N min K min 1 sama dengan 7. T tabel sama dengan TINF 0,05,7 sama dengan 2,364. Karena T hitung per sama dengan lebih kecil dari T tabel, maka HO per diterima. Karena T hitung ROI sama dengan lebih besar minus T tabel, maka HO ROI diterima. Sekian dari presentasi saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fulan Yusti Nawatul Sufi, NPM 200-130-142. Saya akan menjelaskan tentang statistika, yaitu tentang bab mengimplementasi uji hipotesis untuk statistik non-parametrik. Metode statistik non-parametrik merupakan suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal. Kelebihan dan kekurangan statistik non-parametrik. Kelebihan. Yang pertama, adanya asumsi dalam uji-uji statistik non-parametrik relatif lebih longgar. Yang kedua, perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, efisiensi lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Sedangkan kekurangan, yang pertama, jika asumsi uji statistik terpenuhi, maka penggunaan uji non-parametrik akan menyebabkan pemborosan informasi. Yang kedua, jika jumlah sampel besar, efisiensi non-parametrik lebih rendah dibandingkan dengan parametrik. Macam-macam uji non-parametrik. Ada 3. Yang pertama, uji chi-square. Yang kedua, uji median. Yang ketiga, uji tanda. Yang pertama, uji chi-square. Uji ini hanya digunakan untuk data diskrit. Uji ini merupakan uji independensi di mana suatu variabel tidak ada hubungan dengan variabel yang lain. Yang kedua, uji median. Uji median merupakan prosedur pengujian apakah 2 atau lebih populasi dari mana sampel independen diambil mempunyai median yang sama. Uji non-parametrik ini dipergunakan untuk menentukan signifikansi perbedaan antara median dari 2 populasi yang independen. Yang ketiga, uji tanda. Uji tanda didasarkan atas tanda-tanda positif atau negatif dari perbedaan antara pasangan pengamatan. Uji tanda dapat digunakan untuk mengevaluasi efek dari sebuah treatment tertentu. Efek dari suatu treatment tidak dapat diukur melainkan diberi tanda lebih atau kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.